Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat-sehat saya lihat ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih ridho kita menjadi hambanya yang paling kaya di muka bumi. Seperti sabda Rasulullah SAW bahwa seseorang itu kaya raya di muka bumi apabila dia terpenuhi 3 hal. Yang pertama, pada hari itu dia bangun dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, dia mempunyai tempat bernaung pada hari itu. Dan yang ketiga, dia memiliki makanan pada hari itu. Nah, jadi itu kita masuk pada, insya Allah ya, kita masuk pada hamba Allah yang kaya raya. Menurut Amin. Rasulullah SAW. Kita ikut Rasulullah aja. Ya, kalau menurut manusia Ya. orang kaya itu punya rumah, punya mobil dan lain-lain, menurut Rasulullah tidak seperti itu orang kaya. Pertama, dia bangun dalam keadaan sehat. Kedua, dia punya tempat bernaung pada hari itu. Yang ketiga, dia punya makanan pada hari itu, cukup. Ya, jadi perbanyak rasa syukur kita. Insya Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Kemudian tidak lupa kita sampaikan juga salam hormat kita dan sholawat kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW, juga keluarga dan sahabat beliau. Akhirnya sampai juga kita di penghujung materi pengantar ilmu hukum, dan minggu depan kita akan masuk pada review perkuliahan. Dan sayang sekali kita tidak sempat untuk melihat karya-karya presentasi daring dari mahasiswa pengantar ilmu hukum, karena juga masih tidak familiar dengan metode presentasi daring, kemudian juga terkendala sinyal dan lain-lain. Ternyata banyak juga mahasiswa yang tidak paham bagaimana mengupload ke YouTube dan lain-lain ya, bikin video dan lain-lain. Tidak apa-apa, nanti ini akan menjadi masukan kepada Universitas Al-Azhar Indonesia supaya kalaupun semester depan kita masih harus menempuh perkuliahan daring ya, karena informasi terakhir itu coronavirusnya sudah bermutasi menjadi varian yang baru, gitu ya, maka mungkin ada kemungkinan belum ada surat edaran dari rektor. Perkuliahan di semester genap nanti masih daring juga, gitu ya. Kita berharap tidak lagi, maksudnya ya perkuliahan menjadi normal lagi, mana yang daring, mana yang offline, gitu ya. Nah, mudah-mudahan semester depan kita masih sempat ketemu di mata kuliah yang lain, insya Allah. Ya, Bu. Dan kalaupun ketemu lagi, paling-paling semester 3 ya, sama saya tuh hukum dagang, hukum internasional, gitu ya. Semester 2 sepertinya saya nggak ada mata kuliahnya, tapi nggak tahu juga ya kalau dapat surat tugasnya beda lagi. Nah, di penghujung perkuliahan kita akan mempelajari tentang bidang-bidang ilmu hukum. Bidang-bidang ilmu hukum ini ada di penjelasannya, tapi sayang sekali tidak disertai contoh ya. Kalau di buku itu hanya pengertiannya saja, kemudian jenis-jenisnya, tapi contohnya tidak ada. Nah, ini yang membuat pembaca kurang memahami. Jadi saya pernah memberikan tugas kepada mahasiswa, sebelum ini yang perkuliahan tatap muka ya, saya tugaskan minggu depan kita bahas bidang-bidang ilmu hukum. Sebelumnya baca dulu, gitu. Ketika sudah bertemu di kelas, saya tanya contohnya ini seperti apa, mahasiswa tidak bisa memberikan contoh karena di buku juga tidak ada, katanya, gitu ya. Nah,
Walaupun begitu, sesungguhnya dari jenis-jenis bentuk-bentuk bidang-bidang ilmu hukum yang diberikan oleh penulis di kedua buku ini, Prof. Peter Mahmud dan Prof. Muhammad Sadiis ya, kita bisa sebetulnya mencari contohnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali. Nah, bidang-bidang ilmu hukum, ini yang pertama adalah sosiologi hukum. Bidang ilmu hukum tuh banyak sekali. Banyak. Publik, privat. Kalau hukum publik mengatur kepentingan umum ya. Kalau hukum privat mengatur kepentingan para pihak. Semua bidang hukum dia termasuk hukum publik kecuali perdata. Jadi satu-satunya bidang hukum yang privat itu ya cuma perdata dan sub bidang hukumnya dan anak-anaknya. Jadi sub bidang hukum perdata itu kan ada banyak, ada hukum benda, ada hukum pribadi, ada hukum objek imaterial, ada hukum penyelesaian sengketa keperdataan, ada hukum waris, hukum perkawinan, bahkan termasuk di situ juga hukum dagang dan hukum agraria. Nah, itu semua sub bidang hukum perdata dia masuknya pada privat, mengatur kepentingan para pihak. Nanti di oh iya, ya Allah. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Jadi nanti di semester 2 itu mahasiswa mengambil mata kuliah hukum perdata. Setelah hukum perdata di semester 3 baru sub bidang hukumnya. Jadi belajar dulu yang secara umum, hukum perdata semuanya. Kemudian nanti di semester 3, 4, 5 gitu ya, 6 sampai terusnya itu belajar sub bidang hukumnya. Belajar hukum waris, belajar hukum objek imaterial, sepertinya asing ya objek imaterial ya. Hukum objek imaterial itu dia hak kekayaan intelektual. Kalau hak kekayaan intelektual sering dengar ya. Siapa yang Pak Amin ya sering dengar ya hak kekayaan intelektual. Itu yang dimaksud dengan hukum objek imaterial. Yang menjadi objek itu bukan benda. Yang menjadi objek adalah hak. Nah, jadi objek hukum itu bisa hak, bisa benda ya. Kalau dalam lapangan hukum perdata, gitu ya. Masing-masing bidang hukum kan ada objek hukumnya sendiri. Nah, hukum publik ya semuanya, semua bidang hukum kecuali hukum perdata itu hukum publik semua. Hukum pidana, administrasi negara, tata negara, sosiologi hukum, gitu ya. Apalagi psikologi hukum, antropologi hukum, kemudian politik hukum, itu semuanya masuk pada ranah hukum publik. Itu kalau dari bentuk hukumnya. Nah, kalau dari jenis hukumnya, hukum itu terbagi menjadi dua. Hukum formil dan hukum material. Hukum formil ya isi dari hukum itu sendiri. Contoh kitab undang-undang hukum pidana. Itu material. Materinya, isinya. Gitu ya. Apa namanya? Ya isi materi hukum itu sendiri. Ya tentu saja berbeda apa yang diatur dalam hukum pidana dengan apa yang diatur dalam hukum perdata. Yang satu hukum publik, yang satu hukum privat. Yang satu berlaku untuk seluruh wilayah jurisdiksi Indonesia kecuali Aceh. Yang satu hanya berlaku untuk para pihaknya saja. Nah, jadi kalau hukum pidana KUHP berlaku untuk seluruh wilayah jurisdiksi Indonesia. Kecuali Aceh. Aceh diistimewakan.
dari pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau mau menerapkan hukum formil di Aceh itu nggak bisa. Nah, hukum formil itu hukum acaranya. Kalau hukum materialnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum formilnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini kalau materialnya Aceh tidak mengikuti KUHP, tapi untuk formilnya mengikuti, disesuaikan dengan Konun Aceh, ya. Jadi tidak serta merta apa yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu secara mutlak diterapkan di Aceh. Dia mengikuti Konun Aceh. Konun Aceh itu undang-undang Aceh. Kalau yang pidana namanya jinayah, Konun Jinayah Aceh. Perdata namanya Konun Muamalah Aceh. Kalau perkawinannya Munakahah Aceh. Nah, jadi beda-beda. Ini sangat menarik dan juga termasuk salah satu contoh dari sosiologi hukum. Apa itu sosiologi hukum? Nah, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris berarti dari segi lapangan ya, menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Ringkasnya begini, sosiologi hukum itu dia mempelajari peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat di mana peristiwa-peristiwa sosial tersebut menimbulkan akibat hukum di dalam masyarakat. Pemberlakuan Konun Aceh hanya pada wilayah Aceh itu juga termasuk studi sosiologi hukum. Mahasiswa bisa melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian sosiologi hukum. Meneliti praktek-praktek hukum dalam masyarakat di wilayahnya masing-masing. Apalagi dalam hukum kita, hukum adat diakui sebagai hukum nasional Indonesia yang kedudukannya sederajat sama dengan hukum agama dan hukum negara. Nah, ini sangat menarik. Bagaimana hukum pidana Aceh itu diakui oleh hukum nasional Indonesia. Boleh. Padahal itu kan hukum publik ya, pidana. Tapi ternyata bisa berlaku privat hanya di masyarakat itu sendiri. Nah, siapa yang orang Aceh? Di sini ada nggak mahasiswa? Nggak ada ya? Nggak ada yang orang Aceh? Ada yang pernah ke Aceh? Siapa yang orang Aceh? Ada? Nggak ada. Yang pernah ke Aceh? Aku, Bu. Siapa nih? Coba mana orangnya? Nggak kelihatan. Siapa yang pernah ke Aceh? Agung. Agung pernah ke Aceh, Bu? Mas Agung. Aku, Bu, Saiful. Oh, Saiful. Iya, Mas Saiful pernah ke Aceh ya? Nah, Tiap tahun, Bu. tiap tahun. Alhamdulillah. Orang tua di sana? Enggak, cuman emang ada calon di sana. Oh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan disebelahkan Allah ya. Jangan lama-lama. Amin. Ya. Amin, amin. Nah, kenapa saya tanya begitu? Ini sebetulnya kalau saya mau nanya, kalau yang ini perempuan ya. Di Aceh itu kalau ada wanita berkunjung ke Aceh, dia bukan warga negara, bukan warga Aceh. Masuk ke Aceh itu harus pakai jilbab. Nggak peduli Betul, itu Bu. warga negara asing.
Ya, nggak peduli Oh, itu wajib. negara asing. Itu wajib, Wajib. Bu. Wajib Betul. kalau di mall juga, di mall semuanya kalau orang yang Muslim itu wajib Ya. berhijab. Iya. Dan bahkan saya dengar, saya terakhir ke Aceh itu udah lama sekali ya, udah lama sekali mengunjungi nenek karena ayah saya orang Aceh asli, orang Laksa. Bahkan terakhir saya dengar dari sepupu, saya tanya, kalau warga negara asing masuk ke Aceh, itu harus pakai jilbab juga? Iya pakai. Kalau tidak pakai, nanti kena denda, kena saman. Gitu. Ya. Ini kalau dan ini sudah terdengar oleh aktivis Komnas HAM internasional dan Aceh dituduh sudah melanggar kebebasan berekspresi. Kan salah satu DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB, itu adalah setiap orang mempunyai hak untuk melakukan kebebasan berekspresi. Gitu ya. Nah, ini kok orang asing masuk ke Aceh gitu. Harus pakai jilbab. Kalau nggak boleh. Nah, dari sini kita bisa apa namanya ya, melihat bahwa kalaupun ada bukan orang Aceh datang ke Aceh, saya nggak perlu tanya sama sepupu saya, ada orang Jakarta ke Aceh, di Aceh dia melakukan ikhtilat misalnya, atau berkholwat misalnya, maka akan berlaku hukum pidana Aceh. Gitu. Mas Agung ada hadir kuliah? Pak Amin aja deh. Pak Amin, ikhtilat itu apa Pak Amin? Ikhtilat dan kholwat, bedanya apa? Ikhtilat, Bu. Ikhtilat. Tadi ada yang saya dengar ada yang jawab tuh, siapa tadi? Rizky, Bu. Ya, Riki. Apa, Ki? Ikhtilat. Laki-laki sama perempuan, Bu. Nggak boleh. Kenapa? Ikhtilat adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan tanpa mahram. Ya. Kalau kholwat? Bu? Kalau berkholwat apa? Belum aku, Bu. Bedanya apa? Ikhtilat sama berkholwat. Beda itu ancaman hukumannya di Aceh. Berkholwat, kebalik tadi Riki. Berkholwat, berdua-duaan, laki-laki dan perempuan, bukan mahram, di tempat yang sepi. Ya. Kalau ikhtilat, bercampur baur, laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Nggak boleh. Gitu ya. Nah, itu ancaman hukumannya beda di Aceh. Coba sekali-sekali. Ya. Halo. Ya. Pak Irwan Bu nanya Bu. Kalau ya, di acara pernikahan, ya kalau di acara pernikahan begitu kan ada berkumpul-kumpul itu Bu, laki-laki dan perempuan. Apakah itu tidak dibenarkan juga di kanunnya Aceh itu Bu ya? Ya, harus dipisah. Pak Irwan. Iya, harus dipisah. Oh, harus dipisah. Jadi ada nah, makanya saya belum pernah ke Aceh. Ke kiri yang cowok, ke kanan yang cewek kayak gitu, dan pengantinnya pun juga dipisah, makanannya pun dipisah. Betul. Oh, gitu. Sudah aturannya. Ya. Jadi kalau ancaman hukumannya itu sekali-sekali lihat di YouTube ada memang kalau Aceh beda sendiri ya. Kalau di kita kan di pengadilan itu kan sifat sidangnya tertutup. Ikhtilat maksudnya perselisihan perbedaan Bu maksudnya Bu. Kalau ikhtilat itu campur baur laki-laki dan perempuan dalam satu majelis.
Kalau kholwat berdua-duaan laki-laki dan perempuan bukan mahram di tempat yang sepi. Makanya kalau di Aceh itu nggak ada bioskop. Ya. Makanya kalau di Aceh itu nggak ada bioskop, Bu, karena nggak boleh bercampur. Ya, gitu ya. Ya di rumah aja kalau mau nonton, ya sama keluarga, gitu ya. Nah, maka tadi saya mau katakan sekali-sekali lihat di YouTube itu ada Mahkamah Syariah Aceh ketika menjatuhkan hukuman atas tindak pidana kholwat, tindak pidana istilat, dan tindak pidana zina. Nah, ini kan bukan termasuk tindak pidana kalau menurut kitab undang-undang hukum pidana kita. Tidak ada dalam hukum pidana di KUHP bahwa ada sanksi pidana bagi mereka yang berdua-duaan, laki-laki dan perempuan, bukan mahram di tempat yang sepi. Bahkan untuk hukuman atau sanksi hukum bagi pelaku zina itu kan diatur di KUHP, gitu ya. Coba dicari pasalnya tuh, pasal berapa tuh? Lupa saya 384 kalau nggak salah, atau 386. Di situ kan di dalam KUHP unsur-unsur gendak itu berzina ya, perzinahan, overspel kalau Belanda istilahnya ya, overspel atau gendak. Unsurnya kan ada 3. Pria dan wanita. Pria yang masih terikat pernikahan yang sah melakukan gendak dengan wanita yang masih terikat pernikahan yang sah. Pria yang masih terikat pernikahan yang sah melakukan gendak dengan wanita yang belum terikat pernikahan yang sah. Yang ketiga, pria yang belum terikat pernikahan yang sah melakukan gendak dengan wanita yang sudah terikat pernikahan yang sah. Kan cuma 3 unsurnya. Maka bukan termasuk gendak, bukan termasuk perzinahan apabila ada pria yang belum menikah melakukan gendak dengan wanita yang belum menikah. Itu KUHP. Di Aceh tidak berlaku itu. Gitu. Nah, ini sosiologi hukum. Sayang sekali di buku tidak ada contohnya ya. Kalau ada contohnya kan lebih menarik gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi sosiologi hukum itu bagaimana hukum masyarakat diterapkan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kadang-kadang memang tidak ada penerapan hukumnya di masyarakat yang lain. Berbeda. Itulah kita orang hukum. Bisa melakukan penelitian bagaimana ada praktek-praktek hukum di masyarakat yang tidak ada dalam hukum tertulis, tapi oleh masyarakat dipraktekkan. Dan bahkan kadang-kadang praktek hukum yang terjadi pada masyarakat itu jauh lebih kuat daripada aturan hukum tertulis. Itu luar biasa. Saya kasih contoh ya. Ada sebuah penelitian. Penelitian ini sudah lama ya, sudah lama. Peneliti, dia sosiolog. Meneliti bagaimana budaya hukum carok di masyarakat Madura. Hanya masyarakat Madura yang ada hukum carok. Dan hanya untuk tindak pidana perzinahan, yang lain nggak ada. Jadi hukum carok itu hanya diterapkan pada perkara pidana perzinahan. Hukum carok itu begini. Nanti bisa dilihat di internet ya. ResearchGate itu riset-riset peneliti yang meneliti apapun ya, apapun. Nanti keywordnya itu
law, hukum, mau hukum apa? Sociological law misalnya. Nanti muncul tuh penelitian-penelitiannya ya tentang carok. Jadi kalau di Madura itu kalau seorang istri tertangkap tangan melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, penyelesaian apa namanya ya, sanksi hukumnya itu bukan lapor polisi supaya dikenakan pasal itu tadi KUHP berapa tadi 384 ya, nanti dicek lagi perzinahan, karena dua-duanya masih terikat pernikahan yang sah atau salah satunya masih terikat pernikahan yang sah. Yang berlaku itu adalah ketua adat, putusan dari Mahkamah Adat di Madura. Jadi ketua adat memberikan hak carok kepada suami. Carok itu duel, man to man. Yang istri itu tidak mendapatkan sanksi hukum apapun. Kalau memiliki anak. Ya. Nah, itu. Jadi yang wanitanya bebas. Nggak ada sanksi hukum apapun. Sanksi hukumnya pun itu duel, man to man. Ini luar biasa. Saya bacanya sampai waduh. Hebat juga ini ya orang Madura gitu ya. Dia harga dirinya sangat tinggi memang. Ini dilatar belakangi karena harga diri seorang suami di Madura itu sangat tinggi dan harga diri suami terletak pada istri. Nah, gitu. Ini banyak sekali di masyarakat kita sosiologi hukum ya. Praktek-praktek hukum itu banyak sekali di masyarakat kita. Satu lagi praktek hukum yang bahkan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau tadi kan pidana. Contoh, sampai sekarang di Jawa, jadi di Jawa, Wonosobo kalau saya nggak salah, saya baca penelitiannya ya, itu masih terjadi gade tanah. Padahal di dalam KUH Perdata, tanah itu bukan termasuk klasifikasi benda untuk jaminan gadai. Sudah sangat tegas dalam KUH Perdata menentukan bahwa untuk lembaga jaminan gadai, benda yang dapat dijadikan jaminan itu harus benda bergerak, bukan benda tetap. Lah tanah kan benda tetap. Tapi pada masyarakat budaya hukum tertentu, tanah dijadikan jaminan gadai. Nah, ini kan luar biasa. Nah, itu sudah jadi penelitian juga. Dan masih banyak penelitian-penelitian seperti ini. Budaya hukum seperti ini yang belum diteliti oleh kita. Yang meneliti malah peneliti asing biasanya. Orang asing yang meneliti kita. Orang asing tahu budaya hukum kita yang tahu dari mereka. Gitu. Jadi terbalik. Bagi peneliti asing, meneliti tentang sosiologi hukum di Indonesia adalah sebuah harta karun yang sangat berharga. Nah, kita tidak menganggapnya sebagai harta karun, biasa-biasa aja. Nah, ini apa namanya ya? Ini yang sebetulnya tidak boleh terjadi ya. Nah, ini masih 7 menit lagi. Yang kedua adalah sejarah hukum. Nanti filenya akan saya share di e-learning. Saya belum cari filenya, tapi saya yakin saya udah buat. Karena ini bukan pertama kali mengajar pengantar ilmu hukum gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa setiap mengajar PIH materi yang sudah diupload di e-learning itu hilang. Jadi harus upload ulang gitu ya. Nanti akan saya cari ya. Sejarah hukum. Sejarah hukum adalah sebuah kajian atau penelitian atau riset bagaimana hukum tumbuh berkembang dan berubah.
Karena itu, sejarah hukum itu dibagi menjadi dua. Sejarah hukum umum dan sejarah hukum khusus. Sejarah hukum umum dan sejarah hukum khusus. Sejarah hukum umum, dia meneliti tentang perkembangan secara menyeluruh atas hukum positif suatu masyarakat. Bagaimana perkembangan KUHP, bagaimana perkembangan KUHPer, bagaimana perkembangan KUHD, Kitab Undang-Undang Dagang, ya. Seperti apa diteliti. Itu kalau Indonesia. Kalau di negara lain bagaimana perkembangan sejarah hukum kode sipil, hukum pidana di Prancis setelah revolusi industri pertama Prancis. Nah, itu sejarah hukum umum. Bagaimana hukum itu berkembang dan berubah. Pada revolusi industri Prancis kan hukum itu berubah sangat frontal. Yang tadinya bentuk pemerintahan negara Prancis itu kerajaan berubah, gitu ya. Bentar. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Nanti yang baru bergabung bisa menyimak link YouTube ya, seperti biasa. Kemudian nanti mempelajari filenya di e-learning, kemudian tugasnya di forum. Nah, kemudian sejarah hukum khusus. Sejarah hukum khusus ini mempelajari atau meneliti atau mengkaji, melakukan kajian pada lembaga-lembaga hukum dari bidang-bidang tata hukum tertentu. Sejarah hukum khusus itu contohnya begini, ini nggak ada di buku ya contohnya. Sejarah hukum khusus itu pasti timbulnya dari sejarah hukum umum dulu. Sejarah munculnya KPK. Bagaimana terbentuk sebuah lembaga-lembaga tertentu. Kalau kita orang hukum berarti dalam bidang hukum ya, lembaga tertentu. Sejarah terbentuknya KPK. Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Sejarah terbentuknya Komisi Yudisial. Ini tidak lepas dari sejarah reformasi hukum. Bagaimana KPK itu terbentuk dari apa? Apa latar belakang sejarahnya? Apa latar belakang terbentuknya Mahkamah Konstitusi? Nah, itu sejarah hukum. Dan jangan sampai kita tidak tahu sejarah hukum Indonesia, negara kita sendiri, ya. Kemudian psikologi hukum. Psikologi hukum adalah ilmu yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Nah, ini nanti ada mata kuliahnya, psikologi hukum. Kalau tidak salah semester 4 dan 5 ya. Mahasiswa akan belajar tentang kriminologi. Setelah itu mempelajari tentang viktimologi. Kondisi kejiwaan. Pelaku pelanggar hukum. Viktimologi, bagaimana psikolog, bagaimana dampak psikologis dari korban sebuah tindak pidana. Nah, itu nanti dipelajari.
Ya, ada mata kuliahnya sendiri. Kemudian ada lagi perbandingan hukum, comparative law. Perbandingan hukum adalah suatu bentuk penelitian atau studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem. Perbandingan hukum juga bisa terjadi pada peraturan-peraturan